Mungkin kalau secara apa ya, eh, kasus-kasus mungkin tidak banyak ya Bu. Ya. Jadi kalau yang menjadi dilema etika itu mungkin tidak terlalu sering juga gitu ya. Dan juga rujukan moral itu ya, kalau sudah tahu benar dan salah itu mungkin tidak menjadi rujukan gitu ya. Tapi mungkin yang pernah saya alami itu yang dilema etika gitu ya. Biasanya itu ada semacam apa ya, semacam pertentangan, kemudian ada semacam ya rasa apa ya, karena kan melibatkan rasa ya. Kalau etika itu kan berkaitan dengan diri sendiri dan juga orang lain, itu kan ada suatu perasaan yang sebenarnya ini harusnya seperti ini, tetapi yang saya lakukan harus seperti ini, tetapi kok di satu sisi ada kasus seperti ini tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan menurut aturan yang ada atau sesuai dengan kita kan punya SOP gitu ya. Ada semacam pertentangan lah ya dalam batin ya terutama gitu ya. Yang pertama tentunya saya melihat lagi kepada tata tertib yang ada atau peraturan. Kita kan SOP yang punya aturan, kemudian juga mempertimbangkan kepentingan itu, dampaknya itu yang lebih besar yang mana, kemudian jika saya mengambil satu keputusan A dan B itu yang kira-kira ada resiko yang ditanggungnya itu yang lebih besar yang mana, yang lebih sedikit yang mana, seperti itu. Mungkin ada satu kasus yang pernah terjadi, itu pada salah seorang guru kami yang mengalami sakit gitu ya. Ya sakitnya itu mungkin sampai mengganggu gitu ya aktivitas tugasnya seperti itu. Nah dan itu kan berlangsung dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Nah di situ ya tentu saja saya mengalami ya semacam pergumulan gitu ya, dilema. Di satu sisi ada rasa sayang, kasihan gitu ya dengan ibu tersebut. Di sisi lain ya kita kan di sekolah melayani anak-anak, itu anak-anak harus tetap terlayani dengan baik begitu. Nah ya itu sangat apa ya dilema begitu ya. Saya meminta istilahnya ya ibu, karena saya melihat itu kondisi yang memang tidak disengaja dan tidak diinginkan ya sebenarnya. Di satu sisi teman saya tersebut masih memiliki semangat dalam mengajar, semangat dengan anak-anak itu, semangatnya itu luar biasa. Tetapi di sisi saya memang ada keterbatasan itu. Nah karena itu ya saya ya dengan banyak pertimbangan ya tentunya, karena kami kembali lagi melihat ya ini memang tujuan kami kan pelayanan kepada anak-anak ya. Jadi ya terpaksa, dengan sangat terpaksa ya saya bicara sih cara saya dari hati ke hati gitu. Ya bagaimana gitu kita cari solusi bersama gitu ya dengan guru tersebut, seperti itu. Akhirnya ya kami boleh menghasilkan kesepakatan gitu ya. Ya itu berdasarkan apa ya, saling pengertian dan kesepakatan kita. Sebenarnya dari hasil pembicaraan ya, kita bicara dari hati ke hati, tentunya dengan memperlihatkan kondisi yang ada ya, puji Tuhannya ibu tersebut yang apa ya memiliki kesadaran untuk ya sudah saya
menyadari kalau memang kondisi saya seperti ini, saya ya terpaksa tidak bisa melanjutkan gitu. Jadi maksudnya bukan saya yang harus mengambil keputusan untuk melepas begitu ya, tetapi sebenarnya kalaupun memang beliau masih ingin melanjutkan tugasnya gitu, mungkin kita bisa mencari solusi yang lain seperti itu. Mungkin beliau tidak harus mengajar di kelas, mungkin ada tugas yang lain yang bisa dikerjakan. Ya seperti kasus itu ya, saya sering kalau misalnya dilema etikanya itu berkaitan dengan beberapa pihak itu berkomunikasi tentunya gitu ya, supaya misalnya ada kayak perselisihan atau apa gitu ya, saya lebih mementingkan komunikasi supaya saya tahu misalnya dari sudut pandang saya, dari sudut pandang jenengan itu bagaimana gitu, sehingga bisa ada kesepakatan. Tantangannya mungkin ya mungkin ada, kadang-kadang memang terjadi kayak kesalahpahaman atau karena beda persepsi atau apa gitu. Mungkin adanya SOP ya, semacam SOP saja ya. Tapi kalau jadwal kan itu kalau ada dilema itu kan kita nggak bisa tahu ya kapan akan terjadi gitu ya. Jadi hanya ada semacam SOP. Jadi kalau seperti kasus yang tadi itu ya, saya biasanya beri waktu dulu, mengamati, ya dimulai dari mengamati, kemudian berkomunikasi dengan teman yang lain begitu, dan juga sampai pada akhirnya kita bertemu pasti dengan pengamatan, kemudian bertanya, konfirmasi dengan teman. Yang penting saya melakukan langkah-langkah seperti itu. Jadi kalau SOP itu kan nggak ada jangka waktu tertentu ya, hanya langkah-langkah apa gitu. Ya biasanya saya melakukan seperti itu. Tapi mungkin ada satu kasus itu pengamatannya lebih lama. Saya mengumpulkan data-data dulu ya, mengumpulkan informasi. Setelah saya rasa cukup valid nih informasinya, kemudian sudah saatnya untuk berkomunikasi itu baru. Mungkin saya lebih berkonsultasi mungkin ya, konsultasi itu dengan yayasan ya, karena kalau memang kepentingan sekolah kan, apalagi kayak kasus ada kepegawaian dan sebagainya kan, tentunya saya harus berkonsultasi ya dengan pihak yayasan gitu. Kalau pembelajaran sih tentunya kita harus belajar untuk bijaksana ya dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang itu tadi mengandung dilema itu tadi ya. Jadi itu tidak mudah, tetapi ya memang harus dilakukan. Yang pertama itu ya, kalau masalah atau kasus itu kan memang selalu ada setiap hari. Itu memang sudah menjadi ya, walaupun masalahnya itu misalnya masalah kecil atau sampai ke masalah yang dilema etika tersebut.
Nah, cara saya untuk mengatasi mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan melihat bahwa kasus tersebut itu benar atau salah gitu kan, benar atau salah. Kemudian saya juga perlu melihat bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah atau tidak. Kemudian juga melihat kondisi di lapangan, apakah memang itu sesuatu hal yang memang menjadi masalah yang memang harus segera ditangani atau tidak. Yang pertama mungkin harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai ya. Itu sudah sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai yang sudah kita yakini atau tidak. Terus kemudian kita lihat skala prioritas, mana yang lebih diprioritaskan. Walaupun kedua-duanya baik, tetapi kita kan juga harus melihat mana yang lebih diprioritaskan. Apakah yang A atau yang B. Itu nanti kemudian kita juga melihat juga dengan ya kembali lagi ke peraturan, memang bagusnya yang mana yang mau dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin mana yang dilakukan yang memang untuk kebaikan bersama gitu. Iya, sebelum keputusan diambil pasti kita pertama mengidentifikasi masalah dulu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah itu kan kita menelusuri dulu permasalahannya. Kemudian setelah itu kita cari fakta-faktanya. Fakta-fakta di lapangan seperti apa. Kalau itu misalnya berhubungan dengan guru dan murid, ya kita panggil yang bersangkutan, guru dan muridnya. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan, kemudian mencari data-data, baru kita ambil keputusan. Karena ini sama-sama itu ya, sama-sama benar. Kalau saya melihatnya dengan ini. Saya lihat dari dengan cara berdiskusi dengan beberapa orang. Kemudian di sini kita kan juga melibatkan beberapa orang yang memang bisa bisa memberi masukan kita untuk memutuskan hal tersebut. Kalau misalnya kita di yayasan, berarti kalau memang perlu disampaikan kepada atasan, misalnya kalau sekarang direktur pelaksana atau mungkin pengurus, ya itu kita libatkan. Kalau dalam hal kedinasan mungkin kita juga perlu melibatkan pengawas atau koordinator wilayah untuk pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat gitu. Tantangannya yang secara khusus ya. Sebuah masalah tetapi itu misalnya ada sangkut pautnya dengan sekolah, tetapi juga ada sangkut pautnya dengan level yang lebih besar. Misalnya ini kan membutuhkan pemikiran yang bijak dan harus hati-hati ya, Bu. Sebagai contoh ini ya, contoh saja ya, Bu. Contoh saja misalnya ini seperti yang sudah diketahui sekarang kan salah satu guru kita misalnya itu kan akan diambil, misalnya dimintai untuk menjadi kepala di unit lain yang sama-sama dalam satu yayasan. Itu kan dilema etika ya, maksudnya di satu sisi kita akan kehilangan guru kita, tetapi di sisi lain kita juga punya beban moral dengan
sama-sama dengan sekolah yang satu yayasan dengan kita. Nah itu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut ya? Yang pertama memang harus ada pembicaraan dengan atasan kita, mungkin dari hati ke hati apa yang kita pergumulkan di dalam sekolah ini supaya ketika keputusan itu diambil itu tidak merugikan satu sama lain, baik sekolah yang ditinggalkan atau sekolah yang akan didatangi seperti itu. Jadi ada diskusi kemudian juga pembicaraan yang lebih mendalam supaya keputusan yang diambil itu tidak salah gitu. Itu tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahannya memang harus ditindaklanjuti saat itu juga ya ditindaklanjuti saat itu juga. Tetapi kalau permasalahannya memang mungkin lebih serius ya tetap harus ada prosedurnya. Yang pertama kan kita harus menelusuri ya seperti tadi mengidentifikasi masalahnya. Kita harus tahu dulu, jangan sampai kita mengeksekusi di saat itu juga itu menjadi keputusan yang salah ketika kita tidak mencari tahu permasalahannya dengan mendalam. Jadi kita identifikasi masalahnya, kemudian mencari bukti-bukti, misalnya bukti-bukti, mencari referensi di lapangan, baru kemudian kita mengajak berbicara kepada yang bersangkutan dan dari situ kita bisa mengambil keputusan dan mencari waktu juga. Ya ada Bu, kalau di yayasan mengurus ya, kalau di kedinasan kita punya pengawas yang bisa kita minta bantuan untuk kita minta bantuan untuk konsultasi untuk mengatasi masalah kita. Selama itu masalah yang memang sangat besar. Tetapi kalau masalah itu masalah yang masih internal, yang masih bisa diatasi sendiri, ya kita langsung pada yang bersangkutan. Dan juga mungkin beberapa teman yang memang bisa dimintai pendapatnya. Dari pengalaman yang sudah dialami ya, berarti ketika akan mengambil keputusan kita tidak boleh terburu-buru. Harus benar-benar tahu permasalahannya, mencari fakta-fakta di lapangan, kemudian juga harus berhati-hati karena ini berkaitan dengan orang banyak, seperti itu. Dan yang terakhir, keputusan itu bermanfaat dan harus bijak. Nggak gerusa-gerusu gitu ya. Baik, selamat pagi. Ya, untuk kasus dilema etika ini memang cukup sulit ya. Maksudnya bagi kepemimpinan pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah, karena kita diperadabkan pada situasi-situasi yang maju kena mundur kena gitu ya. Jadi kayak buah si malakama. Memang kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini biasanya memang saya meminta pertimbangan dari teman-teman. Biasanya kalau ini kasus di siswa ya kita melibatkan guru, melibatkan wali kelas, kemudian waka kesiswaan begitu, untuk mengidentifikasi atau kita mengambil satu keputusan apa yang harus dilakukan yang itu nanti dampaknya itu yang minimal lah, yang bisa
capai begitu. Nah, kalau untuk bujukan moral ini juga sebenarnya sulit juga gitu ya. Tetapi kalau saya sih biasanya ini lebih ke apa ya, nurani kayaknya ya, bujukan moral ini ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak benar itu kalau dilakukan itu secara nurani itu mesti akan nggak nyaman gitu ya. Sehingga disitulah lebih berfungsinya di situ. Jadi maksudnya apa ya? Maksudnya ya lebih ke diri sendiri, bagaimana kita nuraninya itu benar-benar berfungsi. Kalau emang nggak benar ya jangan dipaksakan dong. Itu tentu sesuatu yang salah gitu kan. Ya saya kira semacam itu sih. Baik, cara saya mengambil keputusan ketika diberhadapkan pada situasi yang sama-sama benar begitu. Tetap memang kita punya prosedur ya. Jadi kalau di sekolah kami di SMP Kristen 2 ini kan untuk pelanggaran itu kan udah ada alurnya ya. Jadi persoalan ini itu siapa dulu yang menangani begitu ya. Jadi misalnya ada sebuah kasus ini juga pernah terjadi di tempat kami. Menurut kami ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa begitu. Jadi sudah ditangani oleh wali kelas, kemudian BP dan kesiswaan, kemudian sampai pada akhirnya kami harus mengeluarkan surat peringatan mengeluarkan surat peringatan begitu. Nah, sebenarnya karena surat peringatan sendiri itu kalau di sekolah kami kan ada 3 tahapan ya, surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tapi karena kasus ini itu terjadinya luar biasa menurut kami, sehingga dari diskusi itu kami harus mengeluarkan SP ketiga, seharusnya begitu ya. Tetapi setelah kami mempelajari bersama-sama, berefleksi bersama-sama, karena memang di dalam penanganan sebuah kasus di sekolah itu menurut kami memang juga tidak serta-merta bahwa ini salah harus dapat hukuman, tidak serta-merta seperti itu. Ada satu sisi kemanusiaan juga kita lakukan begitu, karena tujuan kami ini juga kan sekolah ini kan mendidik ya, jadi membuat anak yang bisa memahami apa itu kesalahannya, kemudian bisa berubah dan menjadi lebih baik. Itu akan menjadi sesuatu yang membuat kami menjadi senang gitu ya. Kalau ada siswa kami yang melakukan pelanggaran, kemudian kami bisa menyelesaikan itu dengan baik. Maksudnya tidak semata-mata bahwa kamu dapat punishment, kamu dapat hukuman, kamu dikeluarkan ya. Seperti kasus yang saya sampaikan ini harusnya memang sudah harus dikeluarkan ya. Tetapi kita punya pertimbangan-pertimbangan lain bahwa ini perlu ditolong, anak ini perlu dibantu. Ya, kalau berdasarkan aturan sekolah memang harusnya udah dikeluarkan begitu. Tetapi di satu sisi itulah yang kita mau kembangkan gitu. Jadi tidak semata-mata bahwa peraturan ini hitam di atas putih seperti itu dijalankan, kemudian tidak ada solusi yang lain ya, seperti itu gitu. Iya, kalau langkah-langkah mengambil keputusan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita menyelesaikan persoalan siswa itu berkolaborasi, jadi tidak langsung maksudnya kepala sekolah mengambil keputusan ya. Biasanya memang ini yang kami lakukan adalah keputusan terakhir ya di kepala sekolah. Jadi kita bertahap ya, kasus itu jadi ditangani misalnya ini lewat wali kelas ya, kemudian setelah wali kelas bisa bekerja sama dengan guru BK ya, guru BK, kemudian bersama dengan kesiswaan ya, baru terakhir ya itu ke kepala sekolah begitu ya. Biasanya kalau wali kelas sudah bisa menyelesaikan ya udah, nggak harus sampai ke kepala sekolah, nggak apa-apa gitu. Atau sampai di BP udah selesai ya di BK ya nggak apa-apa gitu, tidak harus sampai kepala sekolah. Tapi kalau sesuatu yang memang itu sangat luar biasa sekali kejadian itu ya, kita berembuk di 3 unsur ini ya, dari Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas, BP,
kesiswaan ya, kita maksudnya berdiskusi untuk mengambil keputusan penting ya berkaitan dengan persoalan yang dihadapi siswa ini. Itu yang kami lakukan tahapan-tahapannya. Ya, yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ya, dilema etika. Biasanya memang kami melibatkan orang tua. Ini satu hal yang penting bagi kami ya. Ketika kami bisa berdiskusi dengan orang tua, di situ akan mengambil satu titik temu ya antara kami pihak sekolah, kemudian siswa dan orang tua ya, sehingga disitulah menurut saya keefektifannya itu bisa muncul begitu ya. Bahkan untuk hal-hal yang ya ini kita belum sampai ya melibatkan ke aparat kepolisian gitu, belum ya. Artinya secara kekeluargaan kita bisa diskusikan dengan baik. Dan ya sepanjang pengalaman saya memimpin di SMP Kristen 2 ini semuanya bisa teratasi gitu ya. Artinya persoalan-persoalan itu bisa kita selesaikan dengan orang tua secara kekeluargaan. Kita diskusikan lah ya, kita ambil jalan yang terbaik untuk penyelesaian kasus itu begitu. Ya, yang menjadi tantangan tentu begini ya, seorang pimpinan, seorang kepala sekolah harus siap ya mengambil sebuah resiko, karena untuk keputusan itu ada yang maksudnya menyenangkan, ada juga yang menyedihkan begitu ya, sehingga di dalam hal ini ya kita harus siap gitu ya. Tetapi memang kita harus sudah pikirkan bahwa kalau keputusan yang kita ambil, saya sampaikan tadi kan, keputusan ini kan sebenarnya bukan murni keputusan kepala sekolah, tetapi sudah melalui proses terlebih dahulu ya, sehingga kalaupun nanti muncul setelah keputusan ini kita ambil, ya memang kepala sekolah yang terdepan ya sebagai penanggung jawab yang siap pasang badan gitu ya kalau ada pihak-pihak yang dirugikan gitu. Tapi saya sampaikan itu tadi ya, maksudnya sepengalaman kita sih dengan diskusi itu dengan orang tua, dengan pihak-pihak yang terkait itu, artinya tantangan-tantangan, artinya setelah keputusan yang kita ambil itu tidak ada yang sampai kemudian membuat konflik yang berkepanjangan dan sampai ke ranah hukum, itu tidak gitu. Jadi semuanya bisa teratasi dengan baik gitu ya, puji Tuhan lah selama ini begitu. Iya, kalau jadwal tertentu biasanya by kasus ya. Artinya untuk dilema etika ini kan, kita kan sebenarnya kan harapannya, kalau saya berharap sih nggak akan muncul ya persoalan-persoalan seperti itu harapan, tapi kan tidak mungkin ya, pasti itu akan ada. Nah, kalau ditanya jadwalnya bagaimana Pak, apakah rutin untuk ini, tentu biasanya berdasarkan kasus itu. Jadi kalau ada kasus muncul ya kita agihkan waktu ya. Memang selama ini kita gercep ya, artinya cepat bertindak begitu dengan pihak-pihak yang terkait itu ya. Kalau memang bisa diselesaikan di hari itu akan lebih baik begitu, dengan siswa yang bersangkutan ya. Kalau butuh memang harus beberapa waktu, harus memanggil orang tua dengan pihak-pihak tertentu ya, itu kita lakukan. Jadi dalam hal ini menurut saya fleksibel ya, jadi tergantung seberapa besar kasus itu bisa kita selesaikan begitu. Ya, seseorang atau faktor yang membantu saya mengambil keputusan ini ya tim kita yang saya sampaikan tadi ya. Kita punya wali kelas, kita punya guru BP, kita punya wakil yang itu biasanya saya ajak diskusi ya untuk membicarakan kasus-kasus seperti ini begitu. Memang selain ketika kasus ini muncul pada saat itu, sebenarnya di beberapa kesempatan itu biasanya dengan wakil saya juga berkoordinasi ya. Ada
hal-hal seperti ini ya, antisipasi kita seperti apa, penyelesaian seperti apa itu ada begitu. Jadi di luar itu pun maksudnya kami di pimpinan itu juga ada koordinasi gitu. Baik, untuk pembelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus dilema etika itu, yang pertama begini, ya peraturan di sekolah itu hal yang penting ya. Tetapi ada di satu situasi peraturan itu memang kalau di lembaga pendidikan ya, saya nggak tahu kalau di luar sana ya. Kalau di lembaga pendidikan artinya tidak bukan melemahkan peraturan itu, enggak, tapi ada satu sisi di mana kita itu tidak semata-mata menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan ya, seperti kasus yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya kasus anak ini itu luar biasa ya. Kita punya buku pelanggaran siswa ya, pelanggarannya itu udah 100 ya, kalau di tempat kami udah 100 lebih ya, itu minimal 100 itu harusnya udah dikeluarkan ya. Tetapi kami tidak mengambil keputusan itu, tapi kami lebih memilih untuk berdialog, berdiskusi dengan siswa, dengan orang tua, memberikan kesempatan sehingga bagaimana kalau kesempatan ini dipakai dan ya puji Tuhan ya sejauh ini itu bisa dimanfaatkan dan ada perubahan di anak, dan itu yang menurut saya menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami gitu. Jadi artinya dari kasus ini hal yang kita dapatkan bahwa di dalam menyelesaikan sebuah persoalan di sekolah ini memang dibutuhkan kepala yang dingin gitu, artinya tidak sama-sama bisa breng dengan orang tua dan berakhir tidak baik gitu. Jadi ya pelajarannya semacam itu ya, bijak lah ya, kalau satu kata gitu, harus bijak memang dalam hal ini, karena namanya aja dilema ya, dilema etika. Jadi ini memang sesuatu yang susah begitu ya. Jadi si malakama ya, kalau putusan begini tentu ada dampaknya, kalau saya ambil putusan ini tentu juga akan ada